Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 3C dari Prodi PIAUD dari Universitas Islam Negeri Mataram, dan di sini kami akan coba menjelaskan tentang pra-kelahiran dan kelahiran untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah kami, yaitu deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Teman semuanya, perkenalkan, nama saya Maryam Ulfa, NIM 190110067. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mariana, NIM 190110068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Tiani, kelas 3C PIAUD. Teman-teman semuanya, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan prakelahiran. Nah, manusia pada hakikatnya senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Banyak orang yang menganggap bahwa perkembangan kognitif manusia itu dimulai ketika sang cabang bayi baru dilahirkan. Padahal titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu di saat manusia belum lahir, yang mana mereka tuh pasti berada di dalam rahim ibu atau dikenal dengan masa pranatal atau masa prakelahiran. Periode pranatal atau prakelahiran merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi, di mana ini adalah suatu masa di mana kedekatan hubungan antara bayi dan orang tua mulai terbentuk. Konsekuensi yang akan berdampak panjang terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Nah, oleh karena itu para orang tua nih harus konkret dalam perkembangan masa prakelahiran ataupun masa pranatal, karena mereka harus memperhatikan hal-hal yang dilakukan atau dihindari guna untuk menjaga perkembangan janin sehingga sang bayi nantinya lahir menjadi anak yang tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, dalam perkembangan prakelahiran ada menurut perspektif Islam dengan perspektif Barat. Nah, di mana menurut perspektif Islam itu para ahli psikologi Islam membagi periode prenatal atau perkembangan prakelahiran itu atas beberapa tahap, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau sulalatin mintin dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau disebut dengan rahim. Kemudian air mani atau nutfah itu kami jadikan segumpal darah atau alaqah. Lalu segumpal darah atau alaqah itu kami jadikan segumpal daging atau mudghah. Lalu segumpal daging atau mudghah itu kami jadikan tulang belulang atau disebut dengan idham. Lalu tulang belulang atau idham itu kami bungkus dengan daging atau lam. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Shadaqallahul azim. Nah, dalam tahap-tahap perkembangan masa prenatal atau perkembangan prakelahiran ini berdasarkan Al-Quran seperti yang tadi saya jelaskan, ada beberapa tahap. Yang pertama tahap sulalatin mintin atau saripati tanah, yang kedua itu tahap nutfah, yang ketiga tahap alaqah, yang keempat tahap mudghah, yang kelima tahap izaman, terus yang keenam itu tahap lahman, yang ketujuh tahap tahaluk atau masa perkembangan. Masuk ke bagian menurut perspektif Barat. Pada umumnya ahli psikologi Barat membagi periode prenatal atau prakelahiran atas 3 tahapan, yaitu tahapan germinal atau zigot, yang kedua tahapan embrionik, yang ketiga yaitu tahapan janin. Kita masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahap germinal atau disebut dengan zigot atau ovum atau nutfah. Artinya adalah periode awal kejadian manusia. Nah, di mana periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum perempuan yang dinamakan dengan pembuahan.
Nah, saat itu sel sperma laki-laki bergabung dengan sel telur perempuan dan menghasilkan satu bentuk sel yang baru atau disebut dengan zigot. Kemudian zigot itu membelah-belah menjadi sel-sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut dengan blastokis. Setelah sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastokis mengampung dan berproses di sepanjang tuba Fallopi. Setelah beberapa hari, kira-kira seminggu setelah konsepsi, blastokis menempel di dinding rahim. Blastokis yang telah tertanam secara penuh di dinding rahim inilah yang disebut dengan embrio, yaitu tahap embrio. Jadi tahap yang kedua ini dari periode pranatal atau prakelahiran disebut tahap embrio. Jadi dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Selama periode ini, pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalocaudal dan proxima distal. Cephalocaudal artinya proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian kepala, kemudian terus ke bagian bawah dan sampai ke bagian ekor. Bagian-bagian dan organ-organ tubuh yang paling penting seperti kepala, pembuluh darah, dan jantung lebih dahulu berkembang daripada lengan dan kaki. Adapun yang dimaksud dengan pertumbuhan secara proxima distal adalah pertumbuhan yang dimulai dari bagian-bagian yang paling dekat dengan pusat atau tengah badan, kemudian baru ke bagian-bagian yang jauh dari pusat badan. Di samping itu, dalam periode embrio ini terdapat 3 saranan penting yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusat. Apa sih yang dimaksud dengan kantong amniotik? Nah, jadi kantong amniotik itu adalah berisi cairan amniotik, adalah suatu cairan bening tempat embrio mengampung dan berfungsi sebagai pelindung dari goncangan fisik dan perubahan temperatur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan plasenta? Nah, plasenta adalah suatu tempat pada dinding peranakan di mana ibu mensuplai oksigen dan bahan-bahan makanan kepada anak dan anak mengembalikan sisa buangan dari aliran darah. Sementara itu, apa sih yang dimaksud dengan tali pusat? Jadi, tali pusat adalah suatu saluran lembut yang terdiri atas pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi menghubungkan embrio dengan plasenta. Tali pusat ini terdiri dari 3 pembuluh darah besar, 1 untuk menyediakan bahan makanan, dan 2 untuk membawa sisa buangan ke tubuh ibu. Periode ini juga ditandai dengan suatu perkembangan yang cepat pada sistem saraf. Hal ini terjadi bahwa pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia, tetapi kepalanya lebih besar dibandingkan dengan bagian badan yang lainnya. Pada umur 8-9 minggu, muka, mulut, dan mata, dan telinga sudah mulai terbentuk dengan baik. Lengan dan kaki lengkap dengan jari-jarinya sudah nampak. Pada tahap ini, organ-organ seks mulai terbentuk. Demikian juga dengan otot dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam seperti isi perut, terus hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal mulai terbentuk dan mulai berfungsi secara sederhana. Ke tahap yang ketiga yaitu tahap janin, di mana periode ketiga ini disebut dengan periode fetus atau periode janin. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih proporsional mulai terlihat. Kepala yang tadinya lebih besar dan bagian badan lainnya mulai mengecil. Kaki dan tangan terus meningkat secara substansial. Pada bulan ketiga, janin secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya, serta jantungnya mulai berdenyut. Sel-sel saraf yang ada sejak minggu ketiga jumlah meningkat pesat pada bulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat. Apakah peningkatan pada saat itu akan terus berkembang atau tidak? Itu tergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu. Pada bulan keempat dan kelima, ibu sudah bisa merasakan
gerakan-gerakan janinnya seperti menonjol-nonjol atau menendang-nendang. Pada saat ini panjang janin kira-kira 4,5 inci. Pada permulaan bulan ke-7, panjang janin itu kira-kira 6 inci dengan berat kira-kira 1,5 sampai 2,5 kg. Dan ciri-cirinya sebagai manusia semakin terlihat, terutama ketika rambut atau bulu menumbuhi kepalanya dan mulut mulai menonjol keluar, bergerak-gerak, dibuka dan ditutup, merenung atau menelan dan menghisap ibu jarinya. Matanya juga mulai bisa berkedip dan ia pun bisa menangis meskipun matanya masih tertutup rapat. Pada masa ini pula janin sudah memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan. Akan tetapi, bayi yang lahir di usia kehamilan 7 bulan masih harus dibantu dengan proses pernapasan. Pada 2 bulan terakhir masa perkembangan prenatal atau prakelahiran, jaringan lemak terbentuk dan fungsi beberapa organ seperti jantung dan ginjal mulai meningkat. Pada masa ke-8 sampai 9 bulan, janin tumbuh semakin besar dan beratnya mulai substansial sekitar 1,8 kg. Terima kasih atas kesempatannya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan periode pasca kelahiran. Pengertian kelahiran atau persalinan adalah suatu proses yang sulit baik bagi ibu maupun bagi bayi yang dapat berlangsung selama 4-24 jam. Kelahiran dapat dikatakan sebagai suatu awal, tetapi juga dapat dikatakan sebagai berakhirnya suatu proses panjang, suatu klimaks dari seluruh kejadian dimulai sejak saat fertilisasi sampai 9 bulan. Kemudian yaitu selama janin tumbuh dalam rahim ibu. Lalu B. Tahap kedua. Tahap ini sering disebut sebagai kelahiran, yaitu saat keluarnya bayi dari saluran peranakan. Tahap kedua, kelahiran dimulai ketika kepala bayi mulai bergerak melalui leher rahim dan saluran peranakan. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Lalu C. Tahap ketiga. Setelah kelahiran ialah tahap ketiga. Pada inilah ari-ari tali pusat dan lelap. Tahap ketiga setelah kelahiran ialah tahap ketiga. Pada inilah ari-ari tali pusat dan selaput lain dilepaskan dan dibuang. Tahap ini adalah tahap yang paling pendek dari tahap kelahiran yang berlangsung hanya beberapa menit saja. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkelahiran dan kelahiran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa periode prenatal merupakan periode yang sangat penting dan menentukan perkembangan individu pada periode berikutnya. Pada uraian akan dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal pada kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti asam manis, TBC, radang saluran kencing. Kedua, pada gizi ibu. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa prenatal adalah gizi ibu. Hal ini adalah karena janin yang sedang berkembang saat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. 3. Pada pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Keempat, ada takhayul. Di Indonesia banyak dipermasalahkan mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap keadaan bayi yang akan dilahirkan. Misalnya bila ayah dan ibu atau keduanya benci sama seorang. Kelima, ada keadaan emosional ibu. Selama kehamilan juga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan masa prenatal ini.
Hal ini adalah karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lainnya yang dalam. 6. Ada janin. Janin adalah suatu radiasi berenergi kuat yang tergantung pada gasnya, dapat mengurangi pembelahan sel, merusak materi genetik, dan menimbulkan efek pada bayi yang belum dilahirkan. Selanjutnya, pada kedua, kondisi-kondisi kelahiran yang mempengaruhi perkembangan pasca lahir. Yaitu pertama, ada jenis kelahiran. Secara umum, kelahiran dapat dibedakan atas jenis, yaitu kelahiran normal atau spontan, kelahiran dengan perawatan, kelahiran melintang, kelahiran pemberian biasa. Kedua, pada pengobatan ibu. Obat-obatan yang digunakan ibu sebelum dan selama proses kelahiran dapat mempengaruhi kelahiran. Semakin banyak obat yang diberikan pada ibu saat melahirkan. Ketiga, lingkungan pralahir. Setiap kondisi dalam lingkungan pralahir yang menghalangi perkembangan janin sesuai dengan tabel waktu yang normal akan lebih banyak mengakibatkan kesulitan pada saat lahir. Keempat, jangka waktu periode kelahiran. Lahir sebelum waktunya maupun yang berat lahirnya rendah dianggap sebagai bayi yang berisiko tinggi dan cenderung memperlihatkan gejala perkembangan yang berbeda dengan bayi yang lahir tepat waktu atau lebih lambat. Kelima, ada perawatan pasca lahir yang dilakukan ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan bayi yang dalam. Ada keenam yaitu sikap orang tua. Hubungan baik orang tua dengan anak dapat membantu bayi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dialami setelah lahir. Demikian pentingnya kondisi atau sikap ibunya terhadap penyesuaian diri bayi yang baru lahir. Sekian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.